gitu. Iya, iya, iya. Ya. Jadi tolong ini bikin catatan nanti PR kita berdua. Oke ya. Oh, Oke. oke, waduh, jadi PR tambahan ini. Ya, ya, ya. Oke, nanti ya. Lanjut, lanjut ke Siap, KM siap. nih. Oke, ini nih keywordnya ya. Ya. Makasih Pak Raja. Jadi nanti kalender tunggal ini jadi PR ya. Itkon adalah presisi wahyu ilahi. Jadi koordinatnya adalah standar emas untuk kita melihat satu. Karena cuman hapax legomena itu dia cuma muncul satu kali. Istilahnya di linguistik hapax legomena. Jadi nggak ada lagi kata atkona di 6 70.800 sekian kata di Quran itu atkona ya cuman di surat tadi ya kan. Kemudian mahjuro pun sama hapax legomena. Jadi berbanding nih antara pilihannya kalau nggak itkon ya kita mahjuro gitu. Nah, kalau la raiba fi ini penegasan bahwasanya wahyu itu nggak berkurang sedikit pun maknanya lintas bahasa, zaman dan budaya. Presisi dia si si frekuensinya itu kuat gitu menyampaikan makna yang diharapkan dipahami oleh sang pemberi pesan kepada kita sang penerima pesan. Kita penerima pesan, Rasulullah pembawa pesan gitu, messenger kan menyampaikan pesan yang dikirimkan oleh Allah melalui malak Jibril gitu kan frekuensinya. Kemudian min kulli masal ini sudah komplit gitu loh. Datasetnya ada semua contoh di sana secara konsep dan itu cara mengajarkan Allah yang eh, paling humble gitu sampai turun nggak ngerti tentang eh, lalat kasih nyamuk kasih nyamuk gitu kan nggak ngerti tentang apa eh, berbagai doroba berbagai masal di sana ada gitu. Sorofna multiformat, artinya bisa filenya bisa bentuk MP4, MP3, ada yang mungkin kalau dot itu Excel, CDR, JPG gitu, berbagai format gitu, sehingga bisa diakses sebenarnya oleh siapapun, ya, yang nggak punya telinga tunarungu ada caranya gitu ya, mengajarkannya. Ah, yang tidak punya apa penglihatan secara fisik loh ya, tetap bisa mengakses. Saya kemarin dengerin yang soal tesis salah seorang dokter di UIN tentang ijaz taksiri, ya, bagaimana Quran itu memberikan bekas ruqyah kepada seorang yang tunarungu. Ayo, biasanya kan di ruqyah itu untuk di si peserta eh, apa yang di ruqyahnya itu muroki ya. Eh, apa istilahnya Kang Firman? Amruk yang di ruqyah itu kan membacakan, dibacakan ayat-ayat. Nah, yang mendengarnya gimana yang tunanetra? Itu mendengar dengan kulitnya, dengan frekuensi yang ada gitu. Jadi nggak ada masalah itu untuk penyampaiannya. Bahkan salah satu video di uh, Nokman Ali Khan itu dia mengakses walaupun dia hanya bisa hidup di wilayah kepalanya, jadi dari leher ke bawah itu dia lumpuh gitu, dia masih bisa untuk berinteraksi dengan eh, dan menghafal, punya hafalan Quran. Kemudian lemak Quran ini, jadi semua itu menunjukkan bagaimana di 69 ayat ini dia menentukan dirinya sendiri. Itu agak savage ya. Ini terlalu keren ini. Jadi saya sampai tadi malam mencari eh, pola-pola lain gitu. Pola-pola lain itu misalnya ada yang saya temukan di 5 huruf, di 5 surat yang mengandung lafaz Quran ini, itu di awal surat. Di awal surat tuh yang ber yang dimulai dengan huruf-huruf Fawatih. Qaf wal Qur'anil Majid ya kan. Kemudian ada yang di apa surat Toha, tapi ada perbedaan. Yang satu, yang Qaf wal Qur'anil Majid itu gabung satu ayat, nggak ada pembatasnya loh, itu Qaf wal Qur'anil Majid. Tapi kalau Toha itu dipisah, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Nah ini yang ini jadi pertanyaan, dan Quran tuh seneng gitu di challenge begitu itu, eh, dia kayak narik, coba kamu teliti gitu, itu bahasanya mungkin ya. Jadi saya mencoba membandingkannya struktur semua surat yang 29
menggunakan huruf pembuka atau khawatius suwar. Baik, itu uh, dari masalah menuju kontribusi. Ini baru bab satu saja ya. Jadi eh, saya harapkan nanti teman-teman di sepanjang kita mengadakan tadarus bareng-bareng dari hasil Quran ini, kita punya tagline-nya presisi bukan pilihan. Jadi kita nih punchline-nya di sini. Jadi ini adalah kewajiban metodologis. Jadi dengan itkon ini merupakan bentuk dari apresiasi kita sebagai user, pembaca, pengguna terhadap sang arsitek wahyu ini dan terhadap arsitekturnya. Semalam saya diskusi juga dalam kaidah akidah itu kita selalu mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamau wa hukma. Makanya dalam hadis lain eh, ada peristiwa yang menjelaskan kamu harus diam ketika Quran dibacakan. Itu bentuk takzim atau penghormatan terhadap arsitektur wahyu yang sedang dibacakan. Itu mungkin pengantarnya ya. Itu dari eh, Grand Theory An-688 ini supaya kita bisa memposisikan di anti mahjuro itu. Dan ya kalaupun saya mengklaimnya ini adalah novelty, ya sebenarnya bukan novelty, udah lama di Qurannya berarti udah 14 tahun ya. Cuma mengangkat itkon ini mungkin bisa jadi karena sudah banyak alatnya. Kalau dulu kan masih belum banyak ya, artinya yang software Kisop tuh saya tahu banget dalam artian perkembangannya ya dibanding software-software lain. Waktu itu Iran punya Quran Code, kursus Quran di Leeds itu 2003 ya kan. Jadi dari Kang Budi bikin di 2002 itu saingannya yang Iran 2001 dia yang punyanya. Kalau teman-teman buka nanti Quran Code ya. Itu yang sering saya buat komparasi ya untuk data Kisop gitu. Dan sampai kemarin bahkan ada yang Quran analisis itu kalau nggak salah punyanya dari Kaisduk juga dari Korpus Quran kita bisa koreksi tentang takrir apa tikror ayat. Walau bisawab itu yang makalah pengantar untuk itkonnya. Sekarang kita masuk ke kajian ayat yang selanjutnya karena ini ada Bu Nina ya supaya tahu awalnya kayak gimana. Silakan sekarang siapa yang mau share? Saya udah selesai nih share-nya. Jadi bisa di-share kisopnya. Eh, siapa ya sekarang? Pak Raja pakai laptop pakai HP? Kang Pakai Nur HP. Rahmat. Ah, HP. Kang Nur Rahmat pakai laptop nggak? Lagi nganter anak, ngerumat nganter anak. Oh, berarti Kang Mamang pakai laptop. Pakai, pakai. Ya udah, Pak, mangga Kang Mamang kisopnya dibuka. Oh, sih, bentar. Kita sekarang sampai ke ayat eh, 11 dari 17 ya. Dari wirid Hazal Quran. Bagi yang belum dapat, itu sebenarnya sudah ditaruh di linknya Imajid ya. Nanti Langsung di-share buka, aja lagi. langsung buka atau ini dulu prosesnya dulu. Langsung buka aja, sambil sambil liatin prosesnya. Oh, siap, siap. Mm-mm. Bentar. Jadi supaya ingat teman-teman cara nyarinya. Kan ada Kang Masuri juga. Buat lihat nanti nih supaya dapat apa yang dimaksud dengan tadi apa lemak terbatas. Sebentar, izin ke air ya. Layarnya kelihatan gitu. Kelihatan, Kisah, kelihatan. kisah. Oh, Alhamdulillah. saya juga sedang belajar kisah. Punten nih yang senior. Ya, nggak apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ya, ini Kang Bambang sedang mencari lafaz Qur'annya dengan mengetik di kolom cari ya. Sekarang sudah dapat 69 ya. 69, lihat di bawah tuh kiri recordnya. Satu dari 69. Cuma masih berdasarkan tertib apa ini? Jelas ya. Tertib mushafi. Nah, sekarang akan diurutkan secara tertib nuzuli. Nah, dan Nomor berapa, wala Cak? ya kan Ayat berapa? masuk Ayat ke berapa? 11. ayat yang mahjuro ini. Sekarang kita di posisi 11 ya Kang Bambang ya. Berapa? 11. Ya. eh Teman-teman kalau yang baru ikutan, ini selama 6-7 hari ini sudah sampai kita tadarusnya di ayat ke-11. Silakan dibaca siapa ya? Kak Nina, silakan. Bacanya yang hijau ya, jangan yang kuning. Halo? Kak Nina ada nggak masih? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kak Nina, Salam. Bacanya yang Sabak 31. Sengaja ini tanpa harokat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala wa qala zina kafaru lan numai mam Waqalal ladzina wa kafaru qala allazina kafaru lan nu mambah apa lan nu'mina lan nu'mina biha bihadzal bihadzal Qur'ana wala billadzi wala billazi baina yadayhi walau tari taro walau taro walau taro izal zolimu id idziz zalimuna izil zolimuna mu mau mau mauqufuna inda rabbihim yarju ba yarji yarji'u yarji'u ba'duhum ila ba ba'din ba'dihim ya ila yarji'u ba'dihim ba'duhum ila ba'din yarji'u ba'duhum ba'duhum ila ba'din ba'duhum ila ba'dal qawla yaqulal Nah, yaqulil yaqulul ladzina stud'ifu yaqulul yaqulul zina zinas taudu stud'ifu zinas taudu daufu itu lil ladzina istakbaru zinas takbaru laula antum lakunna lakatunna mu'min. mu'minin. Masya Allah. Hebat Bu Nina udah bisa baca tanpa harokat nih. Walaupun masih terbata-bata. Ini latihan kita untuk nanti kalau ada apa training baca kitab kuning kan itu tanpa harokat ya. Kitabnya Arab Gundul. Nah ini imla'i. Jadi kita coba melatih sambil nanti menghafal ayat tersebut ya. Saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an. Nah, ini beda isimnya apa? Isim isarohnya dia dengan afiksasi ba ya, bihadzal Qur'an. Wala billadzi baina yadayhi. Walau tara idzal zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dahum li ba'din. Yarji'u ba'dahum
ila ba'dil qaul yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakan lakunna mu'minin. Ini salah satu eh, lanjutan ya dari Yunus, ya, dari surat Yunus kemarin yang minta ganti password, minta ganti filenya. Kemudian coba mundur lagi ke Bang, ada yang di Al-Isra kalau nggak salah ya, di error juga itu. Nah, atau eh, satu lagi, nah ini tantangannya lanjut. Oh bukan, berarti di Yunus kan, lanjut. Setelah Isra. Nah, Yunus. Nah ini bigoiri hadza au badihul, tadinya kan mereka minta boleh dong dimodif dikit gitu kan. Ah, jawaban Rasul seperti itu. Nah di Sabah ini kan di sini ada badilhu, saya punten. Jadi mereka minta akti bi Qur'anin, datangkan Quran yang lain. Nah, yang seperti yang tidak seperti yang sekarang kata dia. Karena perlu penyesuaian dengan kepentingan politik mereka kaum musyrikin Mekah saat itu. Atau ganti aja gitu. Au badilhu gitu. Itu yang bikin nanti error gitu dalam pesan, dan Rasulullah langsung bilang bukan wewenangku bukan otoritasku untuk menggantinya. Nah, karena aku sebenarnya hanya penyampai pesan. Nah, di Sabah ini ke Sabah kan. Sabah yang barusan Sabah 31 kan? Sabah 31. Iya benar. Sabah itu surat 34 ya. Maju lagi kamu Bang. Ini langsung jelas ya. Wa qolal ladzina kafaru. Nanti ada dua, satu lagi wa qolal ladzina kafaru yang berkaitan dengan uh, buat uh, buatlah hiruk pikuk. Nah, kalau ini penegasan, mereka nggak mau, memang mereka nggak mau beriman gitu, dan mereka nggak mempercayai juga uh, kitab sebelumnya. Ini di sini musyrikin Mekah di backup sama uh, ahli kitab dari Wahyudi ya, dari Yahudi yang uh, mencoba jadi konsultan lah buat para musyrikin Mekah ini untuk mengetes dan mempersekusi Rasulullah dengan berbagai pertanyaan yang membuat beliau berat gitu ya dalam meyakinkan Quran ini adalah eh, kalamullah, bukan kalam dia sendiri gitu. Di sini walau taro itu zalimuna mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din. Nah, sebagian mereka bilang menghadapkan kepada, nah, itu tadi mereka saling saling kerjasama itu. Yang yang orang lemahnya lilladzina istakbaru. Jadi yang lemah itu yang nggak punya kemampuan terhadap akses kitab-kitab sebelumnya kepada yang punya akses terhadap kitab-kitab sebelum Quran, ya Taurat, Injil, Zabur gitu. Nah ini kaitannya nanti kenapa eh, timeline ketika di Nuzuli ini setelah Al-Furqan, curhatan Rasul tadi, berarti sudah ada sinyal. Karena Al-Furqan ini kan pertama ya di tartib Nuzulinya. Itu dia langsung disuruh kita untuk di An-Namlnya. Nanti teman-teman baca Inna hazal Quran yakusu kan ala Bani Israel. Kenapa di highlight di sana ala Bani Israel? Karena nanti setelah ayat ini berturut-turut 10 ayat di surat Al-Isra lafad atau lema Quran itu ada. Kalau saya itu sinyal banget gitu. Artinya, oh setelah dikasih di An-Naml ala Bani Israel, dikasih 10 ayat dan yang ada hazanya ada 4. Itu tadi yang Kang Bambang mundur tadi itu 4 ayat yang hanya yang mengandung spesifik haza Quran. Artinya benar-benar nanti kita harus mempelajari ini yang istakbaru ini
orang-orang itulah yang ada di Mekah saat itu gitu, yang ngomporin gitu terhadap orang-orang yang lemah tadi. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau kami aja yang ngerti, ya kan, pasti kami beriman duluan sama Muhammad kan gitu. Kami lebih mengerti dia seperti anak cucu kami loh gitu. Kami yang tahu kok dia dia bakal jadi nabi gitu kan. Tapi karena ego, nanti ada di ayat selanjutnya, dia dan satu ego, eh, yang kedua kena prank gitu. Karena apa? Mereka sudah melacak semenjak kejadian, eh, tolong dikoreksi sirahnya Kang Firman. Ketika masa sebelum pas kelahiran sang Rasul, itu kan ada peristiwa dan para imam-imam rabai-rabai ini sudah mendapatkan apa, i- apa disebut alamat lah, apa, firasat gitu, firasat, eh, dengan disebutnya ada komet Ahmad. Nah ini ada orang astrologi nih Pak. Pak. Jadi setiap peristiwa besar itu biasanya ada komet gitu. Eh, dan ditandai tadi matinya api apa dari Persia, runtuhnya berhala-berhala gitu kan, ada gempa bumi saat itu. Berarti ada gempa bumi kan, banyak kejadian yang sifatnya geological gitu dan astronomical tentunya. Seluruh alam bereaksi ketika eh, dilahirkannya sang nabi terakhir ini. Dan di situ artinya menunjukkan mereka sudah melacak ini di mana lahirnya gitu. Nah, kemudian sampai besarnya ada peristiwa kan, salah satu pendeta Bukhara meyakinkan, kemudian juga pada saat perjalanan ke Syam ketemu Warokoh, kebalik. Ketemu Warokoh, kemudian ada pendeta Bukhara yang melihat irhas ya, tanda-tanda dari kenabian sang Rasul, dan menyebabkan pamannya balik lagi dari Syam untuk mengamankan Nabi Muhammad gitu. Ya, ada yang mencelakai beliau gitu kan. Itu makanya laula antum lakunna mukminin. Jadi kamu kamu mah nggak tahu apa-apa tentang Taurat Injil, kamu yang tahu gitu. Jadi dia mengompori ke kaum musyrikin Mekah saat itu yang mungkin secara eh, kognitifnya nggak sebagus eh, si PhD Wahyudi ini, Yahudi ini yang ada di Mekah. Gitu. Jadi ayat ini mm, membongkar sebenarnya strategi yang ada. Dan ini berlangsung sampai sekarang. Ya, yaqulul ladzina stud'ifu yaqulu di sini. Ya kan? Ada fi'il mudhari'nya. Jadi jangan kaget nanti ketika teman-teman buka situs Haifa University atau sebutlah, eh, saya kemarin nemu lagi Quran Tools itu dari alat software yang dibuat oleh Ministry of Theology di Australia. Ya, mereka mengkaji Quran itu seriusnya bukan main. Jadi dicacah sampai huruf, dicari fenomenanya untuk melihat eh, apa kelemahan. Jadi ambillah isu kanonisasi, ambillah isu ini rapuh, ini banyaknya berbeda pendapat. Tapi sampai sekarang mereka nggak bisa menembus gitu loh. Karena yang terjadi tahrif memang di kitab mereka. Di kitab kita sudah ada jaminan di Al-Quran ini, ah, nahnu apa yang ah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu di sana nanti sudah zikronya sudah di sealed, diprotek, nggak akan ada ah, perubahan. Tapi bagaimana kita tahu tidak ada perubahan kalau terus dibombardir dengan apa data mereka kan basisnya ah, mengubah persepsi dengan data palsu semua kalau terus diungkapkan. Sekarang ya Naris kan kayak gitu, dia coba me, me- yang apologetik tuh Quran tuh beda-beda loh, di sini disebut 1 hari 1000, di sana 50.000 tahun, ini kadang pakai kami, ini kadang pakai saya, ini kadang pakai mereka. Ya mereka nggak belajar bahasa Arab, cuman bagi umat kita yang awam yang nggak ngerti, iya ya Quran kok acak-acakan ya gitu. Katanya turunnya pertama Al-Iqra, tapi kenapa
Surat 96 adanya di belakang. Nah, gitu. Padahal kan itu argumen itu mudah kita bantah kalau kita tahu, kita mengenal Quran ini datanya seperti apa gitu. Untuk menjawab apologetik ini, menurut saya, hemat saya, eh, tidak hanya kita belajar kristologinya, tapi kita harus belajar juga tentang kitab kita sendiri gitu. Jadi harus seimbang gitu. Dulu saya soalnya kristolog ya, jadi kalau kemana-mana buka Alkitab, nyari kelemahan doktrin ketuhanan gimana gitu ya. Terus mencari yang ayat-ayat palsu yang dipalsukan gitu. Lalu ketika kenal Kisop, saya mau seimbangan. Kayaknya keilmuan saya tentang Quran sendiri masih kurang gitu secara database. Takutnya ketika kita menyerang kelemahan kitab mereka, tanda kutip gitu ya, Bible ataupun apa Talmud mereka, eh, Quran sendiri diserang kita nggak bisa jawab gitu. Itu mungkin sebagai karena ini cirinya loh, mereka istakbaru dulu aja di depan Rasul mereka bisa ngomong laula antum lakunna mu'minin. Artinya kalau tidaklah karena kamu telah kami menjadi orang-orang yang beriman gitu. Jadi saling ini yang lemah sok-sok uh, sok-sok apa ya? uh, Gimana? Nanya tapi nanti dia akan dijadikan argumen walaupun dia sendiri nggak tahu gitu, tentang sejarah itu. Bisa jadi di prank juga sama sama Yahudi Mekah saat itu ya. Masuk suruh bikin pertanyaan Yas Alunaka yang banyak tadi ya. Nanti kita akan bahas di dilema yang lain. Tapi apa yang menyebabkan yang lemah dan yang sombong ini saling berkolaborasi seperti itu untuk melihat perspektif dari ayat yang bihazal Quran. Jadi ada pembedaan ya gitu, di sini pakai bihazal Quran. Dan nu'min orang-orang yang beriman itu yang tidak beriman itu karakternya kayak gini. Tapi ini yang di Sabah. Kalau selanjutnya masih di Sabah juga nggak, Kang? Coba lihat. Nah, ini mengulang ya. Walakot dorobna. Tapi sebelumnya itu walakot sorofna. Kalau ini yang tentang permisalannya. Walakot dorobna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masal la'allahum yatadzakkaru. Di sini menggunakan setelah dikasih semua jenis pedagoginya, kulli masal, dan dikasih multiformat tadi, dorobna, dikasih berbagai contoh dan konsep-konsep yang jelas. Ada lam taklil di sini la'allahum supaya hum di sana. Nah, tapi kita bacanya buat kita juga gitu. Nah, walaupun domirnya hum ya, karena harus baca seperti ayat itu turun kepada kita supaya kita mendapatkan pelajaran. Itu dua ayat ini uh, bisa dibaca lagi di e-booknya ya tentang relasinya dengan 10 ayat sebelumnya. Bagaimana dibantah sesuai proses turunnya surat ini ya. Sini lihat nanti. Dari mulai yang 54 Al-Furqan sampai dengan 59 ini dialektikanya jalan terus bagaimana Quran memantau buzzer-buzzer dari dari kaum Yahudi tadi. Saya ngelihatnya gitu ya, kayak kayak ini adalah perang informasi yang terjadi ketika di fase Makkiyah. Ini semua Makkah loh, ya, yang dibaca. Coba kamu ngapunten sampai akhir yang Madinah berapa? Satu. Terus Fusilat masih Mekah 61. Lanjut. Terus satu Madinah ya terakhir ya. Nah, ada Quran yang di Madinah itu udah terakhir tapi ini sekedar apa membuka apa intermezzo aja ya jadi selipan di akhir tuh udah dikasih ancaman ini kalau gunung aja ditaruh ini
la ra'aitahu khasyian mutasaddian. Itu harusnya kamu si karakter kamu tuh khasyian mutasaddian harusnya gitu. Tapi ya itu eh, kejadiannya karena tadi di 16 yang sebelumnya masih aja ngedablek gitu. Makanya ini yang kemarin saya wanti-wanti di pertemuan keberapa sebelumnya itu saya bilang yang menolak mereka Quran itu ahli bahasa Arab loh. Gitu. Mereka ahli syair, mereka punya kemampuan eh, linguistik yang tinggi. Coba seorang Walid bin Mughirah, seorang siapa lagi ada penyair juga yang akhirnya murtad itu saya lupa namanya. Eh, itu karena saking taunya bahasa Arab, jadi menganggap remeh dan termasuk Yahudi-Yahudi saat itu mereka polyglot gitu. Mereka bisa bahasa Ibrani, mereka bisa bahasa Aramaik, mereka bisa juga bahasa Arab gitu. Jadi jangan dibayangkan eh, yang pada migrasi ke Mekah itu dari diaspora di Afrika di mana itu ngelacak siapa Muhammad ini gitu. Karena mereka tahu bahkan seorang Salman Al Farisi dikisahkan itu kan dia pindah-pindah untuk mencari dia tadinya kan dari Zoroastrian kan di Persia gitu sampai ke kota Mekah itu dari satu pendeta rabai pendeta akhirnya bertemu ilmu saya sudah habis Salman kamu temui aja ada seorang di Mekah uh, dia adalah nabi terakhir masih ketemu pendeta yang mungkin Hanif saat itu ya Unitarian ya menunjukkan nubuat dari Nabiullah Isa alaihissalam. Baik, balik lagi. Sekarang kita dua ayat aja dulu cukup kamu memang ya. Nanti kita bisa diskusi ya. Sambil dibaca dulu bareng-bareng mungkin yang dua ayat supaya semuanya bisa tadarus dari surat sebelum sahabat tadi apa? Yang sama Kak Nina dibacakan. Nah ya ini. Eh, ya ini ya. Yuk kita baca bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم لبعض ويرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم كنا مؤمنين. Mu'minun. Ya, lanjut. Lakunna. Nah, ini sambil tahsin nanti ya, Kang Firman nanti bisa juga nih ada kelas tahsin buat teman-teman disimak. Ini kita ada pengajar tahsin bagus Kak Uni, Kak Uni, ini Nina ya di Imajid. Lanjut yang kedua kamu Bang. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masal la'allahum yatadzakkarun. Ya mudah-mudahan bisa dihafalkan dari yang pertama sampai dengan 12 ini. Jadi teman-teman buka kisopnya ataupun buka e-booknya, ada lampiran di bawah itu setelah tulisan narasi ayat ya yang 17 ini. Nanti caranya terjemahkan. Tadinya saya ingin itu imla'i. Jadi teman-teman belajar mengharokatkannya gitu. Kalau sudah hafal berarti kan dia sudah bisa mengharokat cara bacanya gitu kan. Silakan, kita masih ada waktu 5 menit, 5 menit. Kalau ini udah bebas ya, bisa nggak hanya 1 jam kan Nina ya. Bisa. Ya, silakan mungkin tanggapannya dari teman-teman masukan, karena saya juga ini masih refleksi pribadi aja ya. Kalau kalau e-booknya kan Nina udah dapat ya, semua teman-teman di
Eh, ini ada Bu Nuraini Royati, ini Jamal Simak dan Mbak Yuni Yarti. Ini Aha. baru bergabung. Jadi kalau yang baru bergabung nanti saya kirim ke mana ini? Ke dalam ininya aja ya, apa? Chatnya ya, ke dalam chatnya. Yang sudah pakai Kisop berapa orang di sana, Kanina? Baru aku aja ya. Oh iya iya iya. Hmm. Sama Pak Raja ya. Jadi Siap. tadi yang ditunjukkan sama Kang Bambang ini caranya kita mencari karena kalau di AI takutnya nanti masih halusinasi ya. Jadi di AI itu kenapa digabungkan hanya untuk menjadi asisten kita untuk menganalisa gitu. Tapi tetap kemampuan ataupun support data aslinya yang sudah sorry itu harus dari si user sendiri. Artinya kita harus lebih cerdas dari si AI-nya. Walaupun memang nanti AI ini akan jadi partner diskusi yang hebat lah. Dia nggak pernah ngambek. Saya ajak diskusi jam 1 malam juga. Saya, kalau saya nelfon Kang Mama kan bisa ngambek itu. Bang, ini kenapa huruf mukotoanya jam 1 nih di kan Pak, dia bisa ngambek gitu. Iya kan? Tapi kalau sama AI saya bisa nanya kapanpun. Saya mau saya diskusi. Nah, cuman datanya harus kita sendiri lebih tahu dulu gitu. Nanti bisa dapat diskusi yang berimbang. Jadi kita nggak di apa dominasi sama AI karena nanti akan jadi terjadi hutang pemikiran ya. Saya sebutnya istilahnya itu cognitive debt. Kenapa? Karena kita nggak menggunakan otak yang kita ini kan, yang kita pakai sekarang. Kita pakai second brain gitu, otak kedua. Ya ini pakai komputer asistennya dan itu jadi hutang nanti. Kita sebelum dia ngasih pemikiran dia, kita seharusnya bisa memikirkan itu. Itu yang nanti harus bisa apa, ditekankan juga ketika kita melatihkan itkon ini kepada adik-adik remaja di masjid ya, supaya mereka bisa menghindari hoax tadi, gurur yang terjadi di dalam artifisial. Namanya juga artifisial. Kalau ini kan bukan artifisial, ini reflektif intelijen ya. Jadi teman-teman melihat ayatnya langsung, menganalisa katanya, mengetahui posisinya. Kalau nggak percaya ini seperti susunan di Quran, ya buka mushaf gitu. Sabak 3431 ini kan imlai. Coba tapi lihat tinggal Kang Mamang cek aja tuh Rasul Usmaninya, diklik persis nggak sama Rasul Usmani teman-teman yang di mushaf gitu. Nah itu kan ada Rasul Usmaninya, itu kan nggak ada alif maksurohnya gitu. Nah itu tinggal dibandingkan. Karena sempat ada pertanyaan seperti itu. Ini kan imlai, ya imlai itu lebih memudahkan untuk pencarian data gitu. Paham ya? Jadi kenapa masih ragam Rasulnya Usmani dan pakai hafaz? Eh, Ya itu yang paling masyhur di Indonesia gitu. Dan nanti kalau yang mau jenis kiroat lain, tinggal pesan aja ke Kang Budi ya. Kemarin bisa tuh sih dibuatin sampai kiroah asyaroh yang 10 atau 14 bahkan ya. Terima kasih Kak Nina. Ada lagi masukan yang lain dari teman-teman tentang tadi Sabah, kondisi Oh, dari Ana saat itu. ada masukan Silakan Kak dikit. Mamang, Mangga. Ya, sebenarnya kalau saya lihat sih ayat ini juga memberikan penjelasan ya terhadap kata mahjuro gitu ya. Jadi artinya kenapa orang-orang itu mengabaikan Al-Quran gitu. Hmm, Di ayat ini kan dapat kita ketahui bahwa ini ternyata ulah orang-orang kafir, pembesar orang-orang kafir gitu, gitu kan. ya betul. Jadi Elit, mereka ya. mengajak orang-orang lemah, artinya mengajak mereka yang masyarakat umum gitu untuk memusuhi Al-Quran kan gitu, untuk abai, untuk lalai, untuk menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi lainnya kan gitu ya. Aha, pembesar Quraisynya ya. Ya. Ya kalau ditarik ke dalam kehidupan kita ya kurang lebih sama saja. Jadi artinya para pembesar media, para politisi yang terganggu dengan
teks-teks kebenaran gitu kan, Nah, versi-versi oligar ya. kebenaran. Mereka akan coba mempengaruhi rakyat itu, atau masyarakat umum untuk berpaling dari kebenaran dari Al-Quran ini kan gitu. Dengan berbagai macam kesibukan, kebisingan, narasi-narasi palsu, hoax dan sebagainya. Iya, Mungkin itu kalau saya apa ya, insight ya dari ayat ini gitu. Demikian. Masya Allah. Iya, iya, betul, betul sekali Kang Bambang. Jadi kalau ditarik lagi, yang pembesar Quraisy ini dapat ilmunya dari mana ya? Tadi dari si PhD Wahyudi, ya itu tadi yang ngomporin gitu kan. Dan bisa juga tadi dikomparasi ya, setelah itu si pembesar Quraisynya ini, yang musyrikinnya sama, sub apa sub ininya, sub dari dia, entah budak-budaknya gitu kan, ataupun rakyatnya dari kabilah-kabilah masing-masing. Artinya aktor seperti itu ada terus ya Mamang ya. Mungkin kalau sekarang bentuknya tadi kata Kang Mamang, Betul, betul. apa, pemilik media, elit-elit, eh, politik gitu. Mungkin dari yang lain? Ada sedikit kan, ada Ya, Kang. sedikit. Oke, baik. Ini ada saya yang menarik bagi saya ya, bagi saya pribadi. Eh yang menarik bagi saya karena yang diciptakan pertama itu kan Allah sendiri katakan bahwasanya yang diciptakan pertama kan Quran, ya kan, sebelum manusia. Oh iya betul, yang di Nah, Ar-Rahman ya. ya artinya ini bagaikan seorang programmer atau apapun yang sebelum dia menciptakan dia harus buat dulu sesuatu. Jadi sebelum karena ini Quran ini untuk manusia, maka Quran dulu yang dibikin. Jadi apapun kalau saya tanda kutip ya, dari udah lama sebenarnya ini, tapi alhamdulillah Kang diangkat ini. Udah lama saya merenung. Ya ini sekarang Hmm. ada ini. Saya melihat ya mungkin ya dengan kemampuan saya berbahasa lain, tapi itu saya berpikir adalah ini sebelum Allah menciptakan manusia, dia rancang dulu apa sih manusia itu kemampuannya lain-lain. Jadi dia proteksi dulu gitu. Jadi yang ada di kamu sudah dibuat di sini. Makanya kalau saya lihat di anu saya tahu berapa puluh ribu itu dibandingkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris lain, dibandingkan bahasa Arab gitu. Saya lupa di mana sempat saya baca itu perbandingannya. Artinya sebenarnya Quran itu udah komplit, udah lengkap gitu ya. Kita coba belum memahami secara lengkapnya gitu. Gitu. Iya, 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 iya. Jadi kalau saya melihat banyak hal ya, banyak hal yang saat ini contoh gini ya. Contoh yang apa? Yang sempat saya dijapri teman-teman ini contoh aja ya, contoh aja. Yang saat ini sebenarnya itu contoh ya, ya tadi saya angkat itu adalah agenda hijrah global tunggal. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman di situ, saya bilang, iya, kalau itu yang kalian angkat, itu gunung tadi. Yang menarik saya itu gunung tadi. Kalau lihat secara kokoh, tapi dia bergerak. Nah, saya bilang, kalau sekarang Anda mau lihat, itu adalah kalian mau bawa ke IDL, itu sama dengan yang kalian buat itu. Kau bawa di mana di tengah laut itu. Kau tidak sadari kalau di suatu saat laut itu jadi daratan, daratan itu jadi laut. Ya, Ini yang ada betul. di Ya, pemikiran ya. saya. Sorry ya, ini yang ada Hmm. di pemikiran saya. Contoh Hmm. yang saya dengar, kebetulan saya ada di Sulawesi. Sulawesi itu kan dari benturan dua benua, ya kan? Nah, Ya, kalau ini berputar terus-terus, maka kalau Anda pasang di laut itu, tidak kemungkinan laut itu nyambung. Laut pindah di sini, ada selat-selat untuk menyambung itu, tapi itu yang kecil. Jadi, saya sebenarnya artis yang saya mau bilang adalah bahwasanya itu hadis siapa lagi itu yang antara Sam dengan Madinah itu berbeda. Lupa lagi sahabat siapa itu. Hadis lupa yang hadis yang berangkat dari Sam ke Madinah itu, dan di situ berbeda matlak antara Sam dengan Madinah. Itu sebenarnya penutup daripada di mana kita mesti berbeda matlak. matlak ya. Nah, ini Matlak. kaitannya, Masya Allah, langsung. Jadi mohon maaf, saya itu kenapa langsung gini. Saya pikir saya tidak ke situ, saya mungkin lompat-lompat dalam belajar, tapi saya melihat dengan kalimat itu ya sudah lama sebenarnya itu Quran dulu dibuat baru Al-Itkon, ya Allah, astagfirullah. An-Naml iya kan. 88, nggak ada surat Al-Itkon. Iya. Jadi kalau saya lihat adalah loh, kenapa orang ini selalu mengucak atik sesuatu yang dimana sebenarnya di mana sebenarnya sudah komplit gitu, Ya, ya ya. kan? Jadi, Jadi ah, saya sempat ada satu orang yang ngecop. Saya bilang begini, kalau mau ingat ideal itu baru, gitu loh.
Mm-mm. Ya kan? Nah ini sekalian kita membahas bagaimana komplitnya Quran dengan pikiran manusia. Saya pikir sudah diprotek memang oleh Allah ini. Ini saya menarik bagi saya. Jadi pagi ini alhamdulillah pencerahan. Kenapa? Soalnya ini sudah berapa kali, baru kali ini saya dapat lusumnya ini. Baru sempat saya baca barangkali ya, mungkin sudah lama. Jadi saya melihatnya adalah kita saat ini banyak berpikir sesuatu, padahal itu sebenarnya kita tidak tahu ini berapa juta tahun sebelum Adam kan bumi sudah ada. Oh iya, iya. Jadi ya Ya, memang ya jadi kalau saya melihat ini saya sempat tanya, kalau kita tanya Adam itu kan jelas bumi dulu kan. Nah, artinya kita tidak tahu Allah yang menciptakan bumi, Allah yang gimana, kita tidak tahu prosesnya gitu. Jadi kalau kita mengatakan segala sesuatu yang di mana sudah ada antara Sam dengan Madinah berbeda, kok kita mau tak-atik lagi gitu loh. Nah, saya bilang begini, saya bilang saya bukan seorang astronom, tapi jelas kalau kita mau melihat ke laut ini itu sesuatu yang salah. Kenapa kita tidak ikuti saja di situ wal qamar kanarnahu manazilat ta'ada karim. Di mana tafsir-tafsir terdahulu yang saya baca ya, saya lupa ini lagi karena setelah habis stroke itu saya lupa lagi, tapi yang jelas itu adalah hari pertama dan hari ke-7 itu namanya hilal, hari ke-8 sampai hari ke-11 namanya komar, hari ke-14 itu adalah badar. Ya. Jadi saya bilang kalau kita mau koreksi sebenarnya sederhana, kita mulai dari badar, karena badar itu lihat, jangan yang tidak dilihat itu yang dipaksa. iya, kalau di Sunda itu Purnama Caang. Nah, kenapa Nah, saya bilang? Karena kalau komar yang kita pakai, maka di hadis dia katakan itu bahwasanya bulan itu terlihat 28, satu hari tidak terlihat umur 29 dan 30 yang 2 hari. Kenapa kita buru yang ijtimati di mana bulan tidak terlihat? Ini kan aneh bin ajaib. iya, Gitu loh. iya, iya. Oke, oke, Pak Raja. Ini Nah, PR nanti ya. ini barangkali Nanti saya jadi saya harus menarik mencari tadi. berarti korpus untuk Pak Raja ini. Sebutkan saja kata kuncinya. Sahur, badar, apalagi tadi apa? Matla. eh, Iya, iya. apa, pokoknya Nah, kosakata yang diperlukan Pak Raja. nah itu yang Supaya saya kita bilang tadi. utuh nanti ya. Untuk Ya, jadi maksud mencari saya itu tadi Kang ini Adia tadi. atau Kang Adia yang ilmunya lebih lebih jauh ke Wah, sana gitu ya. bukan. Oh, enggak. Saya jadi kenapa saya angkat ini kan karena saat ini banyak orang tambah bingung, Ya, ya. ya. Banyak Makanya orang tambah bingung dan di yang paling buku khususnya di ini Pak Sulawesi, Raja, di ya. e-booknya di bagian akhir saya kasih studi kasus. Mm-mm. Jadi umat tuh seneng ribut di kesimpulan, mana rukyat hisab, ya kan? Nah, Tapi itu dia dia. nggak pernah mencari makna husban. Di husban itu apa sih? Mizan tuh kayak gimana Nah, sih? itu Rukyah ya. tuh apa Betul, sih gitu. Jadi betul, harusnya betul. lebih produktif yang dibicarakannya dari tahun ke tahun. Hmm. ah, Harusnya punya silabus, mengerti semakin banyak lema, semakin banyak korpus, sehingga nggak kagetan lagi lihat isu-isu kayak gitu gitu. Ya. Ya, we Makanya talking siapa about tahu big Kang idea Adia, ya, bukan ya small kan, issue gitu. Jadi mengubah mengubah uh, pandang. cara pandang. Jadi terus juga cara kognitifnya si si apa layer umat ini kembali lagi kayak pada saat minim-minim loh Pak Reza, pada Ya. saat rejim Umar ya, Khalifah Hmm. Umar itu kan nenek-nenek nanya, Betul, "Oh betul. Umar, salah kau tentang waris ini. Ya, betul. Gak ada ini di Quran Umar." Oh berarti literasi si nenek ini, Ya. ibu-ibu lah dengan nenek-nenek pasti bisa nanya tentang waris, artinya dia tahu eh, eh, keilmuan tentang waris dan datanya yang ada di ayat dalam Quran gitu. Ya. Ketika bisa mengoreksi presidennya loh. Ibaratnya kita kan ngoreksi Prabowo nih, ini salah kok gitu loh. Ini ada hal yang nggak sesuai dengan Quran. Nah, bisa nggak nanti kita bisa mengkoreksi itu dari ya bermula mungkin dari kita sendiri di internal, kemudian nanti eh, kita nggak mengikuti kalaupun salah, tapi mengingatkan juga nanti sampai tahapan di sana. Seperti Musa memperingatkan Fir'aun. Itulah dia. Karena gini Kang Adia, sorry, secara anu kan, ini kan gini, dulu di kampung saya di kala kecil, itu sebenarnya itu dari Jitima ke Jitima. Itu banyak sekali di kampung. Tapi begitu masuk Islam, ya, karena Islam itu anu, waktu itu di sana terpecah. Ya. Kok sekarang, yang dulu pernah dibasmi, itu balik lagi.
Iya. Banyak yang nanya ke saya ayam super ya. Saya kan sudah termasuk umur ya yang tinggal sisa. Loh saya bilang sebenarnya kalau ini barang kita kembali nenek moyang. Nenek moyang dulu pakai gini. Kenapa? Karena kita punya laut. Jadi dari Jitimati itu diketahui dulu Baik. sebelum masuknya Islam. Saya kasih konteks dulu nih, Daeng. Daeng, Oke Daeng ini, lanjut. Daeng ini ke teman-teman saya kasih info tambahan. Beliau memang pemburu hilal. Jadi kerjaannya di pinggir laut kah, di atas gunung itu sering masuk-masuk hutan lah. Dan sekarang eh, tinggal di Pulau Selayar. Pulau Selayar ya? Atau udah Ya di Makassar lagi? sekarang ini Makassar, Makassar kan. Makassar, tapi kampungnya beliau asli Pulau Selayar. Itu katanya dari asal kata salah layar ya. Jadi nyasar, nyasar ke pulau itu gitu kan. Dan salah satu pulau pertama kayak titik nol lah. Yang pertama Taslim ya di sana gitu. Teman-teman bisa googling aja Pulau Selayar dan Hazanah keislaman. Jadi banyak sekali naskah-naskah tua tadi yang para Raja bilang yang berkaitan dengan ilmu falak. Tapi ada lagi yang lain mungkin sudah Pak Raja, Mungkin Kang cukup Arif. cukup cukup cukup. Oke, oke. Ya, silakan dari Kang Masuri, Kang Sundoro nih. Kang Sundoro juga ini nih apa penggerak pesantren ekonomi di apa nama daerah kemarin kamu bang? Pasir Kunci. Assalamualaikum, Kang Sundoro. Oh, ini belum aktif. Kang Rohmat bisa ngikuti ya ini bisa di tadi saya rekam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak nyimak dulu tat. Oh, nyimak, nyimak. Oke, oke. Ini Sundoro kalau di Sunda Sundara ya. Terima kasih Kang Sundoro. Lagi Kang Arif, Kang Masuri, kalau ayat yang sudah hafal nanti setorannya ke Kang Firman ya. Kang Firman ada nggak? Izin dulu. Oh izin dulu ya. Jadi saya ingin sebenarnya pengen banget saya sendiri personal ya mengajak teman-teman bareng-bareng kita tadarusan 17 ayat. 17 loh tadinya target saya 69 cuman terlalu masif ya. Kayaknya nggak ngejar juga. 17 aja kewalahan ini. Jadi saya coba mengulanginya dengan buka kisah, baca lagi gitu. Eh, ya sesempatnya ketika di depan komputer gitu ya. Eh, buka kisahnya, ditelaah secara tertib di tartib nuzuli atau tartib mushafi itu nanti kita terbiasa untuk melihat itu gitu. Perpindahan mungkin satu ya perpindahan kayak awan tadi yang dimaksud eh, di ayat 688 tadi kok kenapa yang ini dari Syahrul Ramadan yang satu dari Curhatan Rasul yang mahjuro gitu itu yang mungkin eh, jadi teknis implementasinya ya supaya tadabbur kita berlanjut nanti di setelah Ramadan ini baru kita sisir tuh yang sisanya 69 kurang 17 ya sekitar eh, 50 berapa kan 52-an lagi ya kan dan itu nanti lebih menarik lagi karena nanti yang dimulainya dari Al-Muzammil gitu Muzammil ayat 4 dan 20 sebagai permulaannya kalau yang nggak pakai haza ya semua dan nanti bisa ningkat lagi ke 88 kalau berbasisnya adalah jazr coba kamu memang jazrnya Quran bisa dibantu pakai terjemah perkata kamu sambil dikasih tahu fitur kisopnya jadi di fitur kisop ini ada terjemah lafziyah terjemah perkata aja langsung di ayat sabah ini aja nggak masalah. Nah, wakola kan itu kowala akar katanya gitu loh. Kemudian lanjut kafaru, kafaro. Nah, itu bisa dicari semua kosakata ya, dan inilah yang masuk nanti di lanjut ke sampai Quran. Nah, koro hamzah. Jadi jangan sampai salah nanti kayak ada satu penceramah itu yang dari Cimahi kuro itu kan artinya membaca. Jadi Qori'ah, itu beda, itu ain. Kalau ini Hamzah ya. Jadi jangan sampai salah terjatuh di jalan yang rata gitu loh. Kamu di Sunda teh gitu ya. Jadi membedakan Hamzah sama ain aja
salah gitu. Jangan sampai. Jadi Quran itu akar katanya bukan kofro ain, tapi kofro hamzah. Supaya kita nanti nggak salah. Tapi kalau qari'ah, hari hari kiamat, itu pakai ain. Qoro'a. Dan ini bisa disaring. Dan jumlahnya, Kang Mamang coba Qoro'anya di copy, switch Windows. Nah, udah bisa kan? Coba main form. Nah, ini Kang Mamang udah makin terampil nih. Berapa akar katanya Qoro'a? Kita lihat. Ini bisa langsung di cross check. Kebetulan nggak 88. 88 loh ya. Jadi dan ini sama nanti. Oh ya silakan Kang. Nah, jadi ke Arif ya. Jadi Qoro'a ini berbanding lurus dengan syatona. Nanti Kang Mamang cari aja kata syaiton. Syaiton itu akar katanya syatona, menjauh. Ini bisa kita bandingkan. Yang 88 ini akar katanya cuma dua itu. Qoro'a dan syatona. Ketepatan memang ayat yang kita bahas di surat Semut ini ayat 88. Nah, itu kan cuman eh, apakah ansih kebetulan matematis atau sebagai eh, signifikan marker lah, penanda lah. Ini sesuatu yang eh, ya bukan juga kebetulan dan sudah didesain seperti itu. Bahkan sampai urusan angka akar katanya. Walau alam bisawab ya, itu gambaran untuk mencari. Nanti kalau memang mau digabung, tinggal nanti sama Kang Bambang dimasukkan di print PDF ya, bisa di print PDF teman-teman. Ini saya mau tunjukin ke LM notebooknya. Kang Bambang udah bisa ya, ke print PDF Kang. Gimana? PDF tuh ada PDF di atas, dipindahkan ke PDF. Nah, ditandai Qoro'a, nanti kalau bagi yang mau belajar uh, bahasa Arab atau kajian tentang nahwunya itu bisa disimpan filenya di print. Nah, untuk nanti ini mana yang fiil mudhore, mana fiil amar, mana yang masdar, mana yang bentuknya apa, nasab. Qur'ana itu kan nasab, berarti kalau inna hazal Qur'ana nggak mungkin Qur'anu. Jadi kita bisa tahu orang itu bisa bisa baca baca Quran dengan kepahaman atau tidak. Misalnya ada imam baca ah, inna anzalnahu fi lailatal qadar. Nah, itu udah salah itu imam. Nggak mungkin fi itu sama sama lailata karena setelah huruf fi pasti kasroh fi lailatil qadar. Itu kan Quran cuma tiga ya Bu Nina ya. Kalau nggak fathah, kasroh, dhammah gitu. Jadi kita bisa melihat nanti, oh ini kenapa ya Qur'ani, ini Qur'anahu, oh berarti domirnya apa, gitu. Nah ini nanti cara bantunya gimana? Pakailah AI, itu. Nanti kamu bisa contohin ya, cara bagaimana mendedah akar kata ini dalam eh, analisa korpus dari masing-masing eh, lafadz yang ada. Dan ini kan ada jumlahnya nih. Coba teman-teman lihat tuh ada Yaqra'una 2, Qur'anan 9 gitu. Ini ada Kang Masuri juga nih, harusnya kan nanti Kang Masuri yang ngajarin karena beliau yang S1-nya di sastra Arab ya. Kang Masuri ada ini tambahan sambil ini sambil kajian juga kayaknya soalnya sibuk ya. Tapi kalau gitu ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Yuniarti. Ini dari Bandung Bu Yuniarti ini atau dari Simak? Iya, Mbak Yuni. Aduh. Ya dari Bandung Kang Adi. Oh ya Iya, pernah ya waktu itu ya Assalamualaikum kita Kang pernah Gus. kajian Zoom ya Iya, di mana ya di lupa lagi. di daerah mana Sebenarnya Bu Yuni? saya di Ahmad Yani Kang Adia di depannya Mall IBCC.
Oh iya, mangga-mangga Kang Sundoro, silakan. Oke, oke. Jadi kalau nggak salah Bu Yuni ini yang stroke ya? Bukan, Bukan? Bukan. bukan. Oh, beda lagi. Itu mah Bu siapa? Sari ya, Kak? Oh ya, Sari. Hah, hah. Tapi udah sembuh ya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini teman-teman di SIMAK ini kawan-kawan eh, mayoritas ibu-ibu, tapi militan semua ini kalau ngaji. Jangan kalah gitu. Nanti kapan-kapan bisa sinergis ya, Bu Nina. Kita ada kajian juga Iya, di Cianjur, di di Citapen, sama di Ciwidey. Jadi sambil jalan-jalan aja ke tempat di desa binaan kita gitu. Dengan Kang Bambang nanti lebih banyak apa informasi. Baik, kalau nggak ada lagi, kita cukup kan, Kang Bambang ya? Atau masih ada? Cukup insya Allah cukup. Ya Cukup cukup dari ya. saya sih cukup. Kalau nggak ada, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di syuruk ini, di waktu yang berkah, diridhoi oleh Allah, dan kita akhiri dengan membacakan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah, alhamdulillah. astagfirullahaladzim, Amin. subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Alhamdulillah. astaghfiruka wa atubu Astagfirullah wa ilaik. atubu ilaik. Cukup kalau gitu. Ya, Ijak turun Allah. semua ya. Terima kasih. Ijak Allah, Kang Ya, Andi. Ya, sama-sama. Silakan diunduh filenya tadi. ya. Yang Mm, belum, nanti dibagikan sama Bu Nina aja. ya. Kalau memang mau ada pelatihan di sana, Kak, itu usahakan kayak kayak kita pelatihan kisop dulu ya kan. Cuma ini nanti digabung sama AI-nya. Jadi nggak perlu bawa laptop juga gitu loh, Kak. Kalau sekarang, kalau dulu kan harus bawa laptop ya, bagi yang Ah, mau install kisopnya. Tapi kalaupun enggak, sekarang cukup bawa gadget. Jadi bisa bisa di apa di combo gitu. Nanti yang pakai software lain pun sebenarnya bisa. Cuma kisop ini memang lebih detail lah gitu untuk memudahkan pencarian, bisa di print gitu. Itu kelebihannya salah satu. Gitu ya Kak ya. ya. Terus aku udah kirim proposal yang Imajit ya. Kalau ada teman-teman mau mau ikut buat apa program di Safari Ramadan. Hmm. Ada kan ya? Ini dari Imajit ya. Ya, insya Allah. Oke, oke. Baik, saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya juga izin live. Assalamualaikum.